Pulau Jawa. Ke Pulau Jawa untuk liburan. Salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan kami untuk berkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, perkenalkan kami dari tim A selaku delegasi Institut Agama Islam Negeri Parepare. Saya Fitra Ramadhani selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan kesimpulan terkait mosi perdebatan kita kali ini. Adapun kedua rekan saya, Putri Saskiawati selaku pembicara pertama yang bertindak selaku pihak pro, dan Suci Ramdhani selaku pembicara kedua yang bertindak selaku pihak kontra terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yakni Dewan ini percaya bahwa sertifikasi halal berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, adapun hal yang melatar belakangi lahirnya mosi perdebatan kita kali ini, yaitu berakar pada kebijakan pemerintah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal untuk memberikan kepastian atas kehalalan sebuah produk yang diperdagangkan ataupun beredar di Indonesia. Dalam belai tersebut, produk yang wajib memiliki sertifikasi halal yaitu berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, dan barang gunaan yang dipakai, digunakan, dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, berikut kami persembahkan perdebatan yang akademis, objektif, dan komprehensif untuk memberikan sumbangsi pemikiran terhadap mosi perdebatan kita kali ini. Sekian dan terima kasih. Orang yang paling tidak bahagia ialah mereka yang paling takut akan perubahan. Mignan McLaughlin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Dewan Juri yang terhormat, saya selaku pembicara pertama yang berada pada standing position pro untuk pertama kalinya menyatakan sikap bahwa saya setuju mengenai sertifikasi halal yang berperan masif dalam percepatan ekonomi syariah di Indonesia. Adapun alasan kesetujuan saya terhadap mosi perdebatan kali ini telah saya landasi dengan dua landasan argumentasi utama. Yang pertama, adanya sertifikasi halal dapat mempercepat perkembangan ekonomi nasional melalui peningkatan minat beli konsumen. Dewan Juri yang terhormat, marilah kita melihat data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri per tahun 2021 bahwa jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam berada pada angka 236 juta jiwa atau 86% dari jumlah total penduduk Indonesia, dan data permintaan konsumen terhadap produk halal terus meningkat. Menurut Google Trends Indonesia, indeks kepedulian masyarakat muslim terhadap produk halal terus meningkat per tahun 2019 dari 70% menjadi 92%, yang berarti hal ini akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pendapatan bagi pemilik usaha, di mana posisi terakhir per 31 Desember 2021 jumlah pengusaha kena pajak terdaftar sekitar 700.000. Yang berarti besarnya pajak yang akan dibayarkan oleh pengusaha ini akan kembali masuk pada kas negara yang tentunya berpengaruh pada percepatan pertumbuhan ekonomi nasional. Oleh karena itu, sertifikasi halal akan meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia secara masif dengan cara mengoptimalkan potensi kuantitas muslim di Indonesia dan antusias kebutuhan masyarakat muslim sebagai konsumen terkait produk halal dalam ekonomi yang berlandaskan syariah. Kedua, sertifikasi halal akan menjadi penopang pintu kegiatan ekspor produk Indonesia untuk meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan tren halal lifestyle yang sedang melanda dunia dan juga mempengaruhi pasar halal global. Menurut data dari Global Food Research and Advisory, pemasaran produk halal di kawasan Asia dalam 10 tahun ke depan akan meningkat 2 kali lipat. Sementara di sisi lain terdapat beberapa negara yang telah melakukan sertifikasi halal dalam meningkatkan perekonomiannya, seperti industri makanan halal dari Korea, industri tekstil dari Cina, dan industri kosmetik dari Korea. Hal ini semakin membuktikan bahwa sertifikasi halal sudah menjadi langkah efektif dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian syariah di Indonesia. Hal ini pun dibenarkan oleh Kasan selaku Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang menyatakan bahwa sertifikasi halal menjadi nilai tambah terutama dalam kegiatan ekspor untuk para pelaku usaha dalam meningkatkan daya saing produk di pasar global. Sehingga dengan adanya sertifikasi halal yang dapat menembus pasar halal global, menumbuhkan investasi dan menambah devisa suatu negara akan memberikan dampak dan pengaruh besar terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, izinkan
Tinggallah saya untuk menutup perdebatan kita kali ini dengan memberikan beberapa solusi yang solutif demi terciptanya perdebatan yang akademis, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang pertama, melakukan sosialisasi lebih menyeluruh terkait pentingnya sertifikasi halal yang mempengaruhi percepatan pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia. Yang kedua, menjalin sinergi antara pihak terkait seperti MUI, LPPOM, dan BPJPH untuk mengatur dan mengawasi penerapan sertifikasi halal yang sesuai dengan koridor yang berlandaskan syariah. Sekian dan terima kasih. Menghindari kemudaratan lebih diutamakan dibanding mengambil kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam kebajikan. Saya selaku pembicara kedua yang bertindak sebagai pihak kontra untuk pertama kalinya menyatakan sikap secara tegas, lugas, dan mantap bahwasanya menolak dengan adanya mosi perdebatan kali ini. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal mutlak menjadi syaratan produsen di Indonesia. Meski demikian, kesadaran produsen akan sertifikasi halal masih terbilang rendah. Dikutip dari laman LPPOM Majelis Ulama Indonesia, Wakil Direktur Muti Arintawati mengatakan kesadaran masih rendah karena umumnya jika pelaku usaha muslim maka sudah yakin produknya halal. Kesadaran biasanya muncul kalau ada tuntutan dari konsumen, misalnya ketika akan memasuki toko besar yang mempersyaratkan sertifikat halal atau kesempatan ekspor yang mempersyaratkan sertifikat halal. Tak lain manfaat dari sertifikasi halal ialah memperluas pasar ke negara muslim dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Lalu kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apakah dengan hadirnya sertifikasi halal dapat menjadi faktor masifnya percepatan pertumbuhan ekonomi syariah nasional? Jawabannya ialah tentu tidak. Dengan alasannya yang pertama, sertifikasi halal tidak berpengaruh signifikan pada masifnya percepatan pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Dewan Juri yang terhormat, perlu diketahui bahwa hal yang berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi syariah nasional adalah perbankan syariah. Dikutip dari jurnal LIUBS Anggreni L dengan judul Pengaruh Bank Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang menyatakan bahwasanya pada hasil vector error correction model terdapat hubungan jangka panjang. Variabel yang signifikan berpengaruh terhadap jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu ialah pembiayaan perbankan syariah, DPK perbankan syariah, dan perdagangan internasional. Hal ini juga diamini dan sejalan apa yang dikatakan oleh Direktur Perizinan Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan Nyimas Rohmah menyebutkan bahwa pangsa keuangan syariah hampir mencapai 2.000 triliun per tahun 2021. Angka market share sebesar 10,11% dan total industri keuangan nasional. Sementara itu jika dilihat dari sisi industri perbankan syariah sendiri ialah angka marketnya 6,59%. Ketika fakta telah terang benderang, maka apalah arti kata-kata? Maka dari itu Dewan Juri yang terhormat, dari pernyataan tersebut dapat dilihat dan disimpulkan bahwasanya sertifikasi halal tidak termasuk faktor masifnya percepatan pertumbuhan ekonomi syariah nasional. Dewan Juri yang terhormat, di sini juga kami tekankan bahwasanya sertifikasi halal bukanlah jaminan masifnya pertumbuhan ekonomi syariah. Akan tetapi, ketika pemerintah ingin mempercepat pertumbuhan ekonomi syariah, maka yang harus diperbaiki adalah pelaku produsen atau pelaku sektor perekonomian. Menurut Asy-Syatibi, yang menjadi fokus untuk pembangunan ekonomi adalah manusia. Dengan pembangunan manusia yang baik, maka kesejahteraan semesta akan tercapai. Berikut tahap memperbaiki pelaku sektor perekonomian. Yang pertama, dengan menetapkan prinsip ekonomi syariah, yaitu prinsip keadilan dan kejujuran. Dan yang kedua adalah memprioritaskan kualitas produk demi kepuasan konsumen dengan menjaga intelektual dan mengembangkan akal. Hal inilah adalah bagian aspek maqasid syariah teori pembangunan Asy-Syatibi. Dari tahapan itulah sehingga produsen kewalahan untuk ingin cepat memproduksi produk pangan, namun terhalang oleh lamanya tahapan pengajuan sertifikasi halal di bawah tingginya permintaan pangan. Dari kasus tersebut hingga dikatakan sertifikasi halal belum matang dan belum efisien.
Jadi logikanya begini Dewan Juri yang terhormat, selain membuat masyarakat produsen kewalahan, bagaimana bisa sesuatu yang belum matang dan belum efisien menjadi faktor masifnya percepatan ekonomi syariah di Indonesia? Dewan Juri yang terhormat mengkritik tanpa memberikan solusi merupakan suatu hal yang keliru. Maka kami dari pihak kontra menawarkan solusi. Yang pertama, memperbaiki pelaku produsen atau pelaku sektor perekonomian dalam memproduksi produk halal. Dan yang kedua adalah memperluas market atau toko serta produk-produk yang berlandaskan syariah agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat yang berpotensi meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, tibalah kita pada akhir perdebatan. Setidaknya terdapat 3 argumentasi utama yang mendukung standing position pihak pro dalam menyetujui mosi perdebatan kita kali ini, yaitu yang pertama, sertifikasi halal dapat mempercepat perekonomian syariah di Indonesia sebab banyaknya mayoritas muslim yang antusias dengan produk halal tersebut. Dan yang kedua, sertifikasi halal mampu meningkatkan kegiatan ekspor karena berkaitan dengan halal lifestyle global, sehingga keadaan tersebut mampu mempercepat perkembangan perekonomian, khususnya perekonomian syariah di Indonesia. Adapun solusi yang ditawarkan oleh pihak pro yaitu yang pertama, melakukan sosialisasi lebih menyeluruh terkait pentingnya sertifikasi halal. Dan yang kedua, menjalin sinergi antara pihak terkait seperti MUI, LPPOM, dan BPJPH untuk mengatur dan mengawasi penerapan sertifikasi halal. Namun di sisi lain Dewan Juri yang terhormat, pihak kontra tidak menyetujui mosi perdebatan kita kali ini dengan alasan yang pertama, sertifikasi halal tidak berpengaruh secara signifikan pada masifnya percepatan perekonomian syariah nasional. Dan yang kedua, penerapan sertifikasi halal hanya menimbulkan permasalahan baru seperti terjadinya kecurangan dan pemalsuan sertifikasi halal. Pihak kontra pun memberikan solusi, yaitu yang pertama, memperluas market atau toko serta produk-produk yang berlandaskan syariah agar dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dan berpotensi meningkatkan ekonomi syariah di Indonesia. Dan yang kedua, meminimalisir terjadinya kecurangan label yang dilakukan oleh para pelaku usaha dengan cara lebih memperhatikan dan membedakan secara jelas manakah label yang telah diresmikan oleh MUI. Dewan Juri yang terhormat, tanpa ekonomi yang merdeka, tak mungkin kita mencapai kemerdekaan, tak mungkin kita tetap hidup. Insinyur Soekarno. Sekian dan terima kasih.